Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru News NLN malam yang ke-67. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan terambil dari masih di Yohanes 6 ayat yang ke-67 sampai 71. Ayat yang terakhir dengan judul harus puas dengan Yesus. Ini satu kebenaran bahwa kenapa kita harus puas dengan Yesus. Karena kalau kita tidak puas dengan Yesus, maka dunia ini apapun tidak bisa kita lagi. Karena itu Tuhan saja yang pencipta, pemilik segalanya tidak bisa memuaskan hidup kita, maka kita pasti akan mengalami kesusahan dalam hidup ini. Karena tidak mungkin kita bisa dipuaskan dengan apapun. Nah, sebelum Bapak Ibu Saudara ikut lebih lanjut merenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, bukalah kami hati pikiran rohani untuk kebenaran firman-Mu. Urapilah waktu ini. Patahkanlah segala kegelapan, jadilah kekuatan Kristus untuk kami semua menerima kebenaran. Sedalam mungkin, sesederhana mungkin bagi kami. Segala yang ingin mencuri firman, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah sungguh-sungguh ada kehidupan baru oleh Berita Hidup Baru malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Yohanes, saya akan bacakan. Peristiwa ini terjadi ketika banyak murid-murid yang lain telah mengundurkan diri. Telah mengundurkan diri dari Yesus, yang kemarin kita sudah 2 hari lalu sudah bahas. Mereka mundur. Kenapa? Karena perkataan Yesus begitu keras bagi mereka. Nah, sekarang tinggal 12 murid, dan perkataan ini kepada ke-12 murid. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini satu pertanyaan yang keras yang Tuhan ucapkan kepada muridnya yang 12. Dari sinilah saya melihat ada jawaban yang mereka berikan kepada Yesus yang sebenarnya nadanya atau isinya adalah bahwa mereka sebenarnya sangat puas dengan Yesus, sehingga mereka tidak mau pergi. Ayat yang ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Itu perkataannya, tanyanya kembali. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, ini menarik. Jadi ketika mereka ditanya Yesus, kenapa tidak pergi seperti murid-murid yang lain? Tetapi dia menjawab, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kepada siapa lagi kami harus pergi? Dengan engkau kami sudah puas. Itu sebenarnya dasarnya, hatinya. Mereka tidak mau pergi kepada siapa lagi yang bisa lebih baik daripada Yesus. Mau pergi kepada siapa lagi? Air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan di atas air, 5 roti 2 ikan. Mereka mungkin berpikir dengan jelas, sehingga mereka memberi jawaban yang benar. Kepada siapa kita pergi? Mau pergi kepada siapa yang lebih dari semuanya? Engkau. Nah, ini yang harus kita mengerti dari perkataan murid-muridnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul di situ, kita harus puas. Harus puas dengan Yesus. Kalau kita tidak bisa puas dengan Yesus, kita mau pergi kemanapun, kita tidak akan bisa ketemu yang lebih baik, yang lebih sempurna. Yesus sudah melakukan semua yang terbaik, yang sempurna bagi saya dan saudara. Karena itu kalau ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan
Yesus, maka pasti dia tidak akan dipuaskan oleh apapun lagi di dunia ini. Karena itu kepuasan menikmati Yesus dengan sungguh-sungguh, bahwa itulah kekuatan saya, itulah segala kerinduan saya adalah hidup di dalam Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Itulah yang harus terjadi di dalam kepuasan hati, batin, rohani kita, pikiran kita. Karena di dalam Yesus baru ada kedamaian. Saya melihat dari situ. Murid-murid baru merasa, mau kepada siapa kita bisa tenang? Kepada siapa kita bisa datang dan pergi? Kepada siapa yang bisa lebih daripada Engkau? Dalam kalimat pertanyaan yang diucapkan oleh Petrus, sebenarnya mereka mau bilang bahwa kami sebenarnya puas dengan Engkau, Yesus. Kami sudah senang dengan Engkau. Dan dilanjutkan dengan kata, perkataanmu adalah perkataan yang memberi hidup. Bukan hanya hidup yang kekal. Tapi tadi orang-orang yang lain, murid-murid yang lain, yang tidak termasuk 12 murid, mereka tidak bisa menikmati perkataan Yesus. Tidak bisa perkataan firman dari Tuhan. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita tidak puas dengan Yesus, rohani kita, batin kita, hati kita tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh apapun. Kita ingat perempuan Samaria, dia punya 5 suami. Kenapa dia punya 5 suami? Dan sekarang katanya bukan suaminya lagi, sudah yang ke-6. Dia mengalami ketidakpuasan dengan apapun di dunia ini. Gonta-ganti suami, gonta-ganti mobil, kekayaan tidak pernah bisa membawa manusia itu dipuaskan. Karena itu kalau kita sadar, kita harus sudah bersyukur, sudah bisa dipuaskan oleh Yesus. Di dalam Yesuslah ada kedamaian. Kenapa ada kedamaian? Karena Yesus itu Sang Raja Damai. Dia mendamaikan kita bukan dengan dunia ini, mendamaikan kita dengan sorga, dengan Allah. Dan itulah kedamaian yang sesungguhnya. Kenapa kita tidak pernah tenang, tidak pernah puas? Karena kedamaian tidak dapat. Ketika saudara dan saya mendapat kedamaian dari Tuhan di dalam Yesus, kita sebenarnya sudah cukup menikmati segalanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah menunjukkan mereka puas dengan Yesus. Karena di dalam Yesuslah mereka dapat ketenangan, kedamaian. Di dalam Yesuslah mereka mengalami segala yang mereka belum pernah alami dari dunia ini. Sudah dilakukan Yesus, tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa di dunia ini. Membangkitkan orang mati dalam 4 hari dikubur, yaitu Lazarus. Tetapi juga bisa membuat, mungkin ada orang bilang dukun-dukun bisa buat, tapi tidak seperti apa yang Yesus buat. Yesus membuat segalanya menjadi terbaik, memulihkan segala-galanya. Dan kalau hamba-hamba Tuhan yang bisa mengalami mujizat-mujizat seperti itu karena seizin dari Tuhan juga memberinya. Tapi Yesuslah yang pelopornya. Sebelum Yesus tidak ada orang yang begitu bisa membuat segala-galanya luar biasa. Di zaman PL ada nabi-nabi, tapi lebih sempurna dibuat oleh Yesus. Apapun yang Yesus katakan itu adalah yang luar biasa, memberi kebenaran, memberi kedamaian bagi saya dan saudara. Karena itu murid-murid dengan jelas berkata kepada siapa? Kami sudah nyaman dengan Engkau. Kami sudah menikmati segalanya di dalam Engkau. Bersama-sama dengan Engkaulah kami dipuaskan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami mengalami segala-gala yang terbaik. Itu adalah pernyataan sebenar orang yang puas dengan Yesus. Maka haruslah puas dengan Yesus, saudara. Ketika saudara tidak bisa puas dengan Yesus, dengan Tuhan, maka dunia ini pasti tidak akan bisa memberi kepuasan apapun.
apapun tidak ada. Mungkin kepuasan yang sementara bisa terjadi, tapi itu akan membuat hancur, kering lagi, mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepuasan kita di dalam Yesus sudah tak pasti puas, karena di dalam Yesus baru ada kedamaian. Jujur, orang-orang yang ada di dalam Yesus, mereka seringkali katakan, baru ketemu Yesus saya mengalami ketenangan, kedamaian. Baru ketemu Yesus saya benar-benar mengalami kelepasan. Segala beban berat saya lepas. Itu menunjukkan bahwa Yesuslah yang membuat kita bisa lega, pulih, membuat kita bisa damai, tenang, dan membuat kita, kataannya adalah hidup yang kekal, lebih dalam. Petrus mengaku bahwa kepada siapa lagi kami mau mendapatkan perkataan yang membawa kami hidup? Kepada siapa kami akan bisa dapat selamat? Jadi jelas bahwa kepuasan dia di dalam Yesus itu sudah ada dengan jelas. Kepuasan bersama Yesus itu sudah jelas. Tidak ada yang bisa seperti Yesus. Satu-satunya yang di sorga dihormat, disembah, di bumi, di bawah bumi. Dikatakan oleh kitab suci Alkitab bahwa hanya di dalam Yesus ada segala kemenangan. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, makanya saya memberi judul harus puas dengan Yesus. Itulah yang diakui oleh murid-murid. Mereka benar-benar bukan harus, sudah menikmati. Dan mereka tidak mau pergi. Walaupun Yesus menantang, pergi. Kenapa kalian tidak pergi seperti ini? Pergi saja. Kenapa kalian masih diam? Dan Yesus tahu mereka benar-benar dipuaskan oleh apa yang Yesus lakukan, kerjakan. Jadi saudara, apapun yang Yesus kerjakan dalam hidup saya dan saudara itu mendatangkan kenikmatan. Walaupun ada kesulitan, ada dikatakan ada gangguan-gangguan, tapi di situ ada kepuasan. Paulus dia bilang, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin dia nikmati. Jauh lebih kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah dia menderita. Jadi ada kepuasan terus yang terjadi. Makanya dia tidak pernah berhenti mengikuti Tuhan, melakukan semua pelayanan di dalam Tuhan. Itu dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam rasa kepuasan yang luar biasa. Karena dia sudah dipuaskan oleh Tuhan. Tuhanlah yang harus dijalankan hidupnya. Dia menjalankan hidupnya untuk Tuhan. Karena puas dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Saudara dan saya, apakah benar-benar kita puas di tempat yang lain? Ada banyak orang yang tidak puas dengan Tuhan, mereka mencari lagi. Kalau puas dengan Tuhan tidak mencari-cari. Mencari apa? Mungkin dengan puasa yang berlama-lama, atau ada ketidakpuasan rohani di dalam hati kita. Itulah yang mencari cara-cara yang akhirnya terpuaskan, menjadi jauh dengan cara-caranya sendiri. Kalau orang sudah puas dengan Tuhan, dia apa saja dia bisa menikmati. Nyanyi satu lagu menikmati. Tutup mata sebentar berdoa sudah menikmati hadirat Tuhan. Percaya Tuhan ada dan memuaskan, dia hadir di dalam hidupnya. Bukan cari cara. Kadang-kadang ketidakpuasan kita itu melahirkan hal-hal yang aneh dalam hidup ini. Kalau orang puas, tenang saja. Berjalan sedikit, ngomong sedikit, seperti bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena dia puas, Tuhan ada, dia percaya. Makanya di situ dikatakan oleh Petrus bahwa engkau perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kepada siapa kami harus pergi?
Ini loh yang sudah benar. Inilah yang harus kami nikmati. Inilah yang harus kami puas. Di dalam Engkau sudah ada semuanya. Engkaulah penjaminnya, pemberi segala keselamatan itu bagi kami. Sudahkah Bapak Ibu Saudara puas dengan keselamatan dari Yesus? Kalau saudara puas, maka hal-hal lain tidak akan mengganggu kita. Karena kepuasan akan Yesus di dalam keselamatan, itu akan membuat kita menganggap yang lain itu biasa. Termasuk masalah kita juga akan menjadi biasa. Kenapa? Karena yang kita nikmati ini luar biasa. Sangat hebat, sangat kuat. Sangat memulihkan kami. Jadi Bapak Ibu, mari puaslah dengan kehadiran Yesus. Mari puaslah dengan perkataan firman dari Tuhan. Jangan cari cara-cara yang lain. Mari puaslah, Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu. Cukup puas sudahlah ada penyertaan Tuhan. Jangan merasa tidak ada penyertaan sehingga cari perlindungan yang lain. Tuhanlah perlindungan kita, gembala kita. Makanya Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Sudah cukup bagi dia. Pasti tidak akan mengalami kekurangan. Dia puas dengan pengembalaan Tuhan. Cukup. Bahkan menyegarkan jiwa rohnya, seluruh hidupnya. Jadi saya dan saudara, kalau tidak puas dengan Yesus, berarti ada yang salah. Puas dengan Yesus artinya saudara masih mau mencari keselamatan di tempat yang lain. Kan di situ Petrus bilang, mau kepada siapa kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sudah, cukup di sini saja. Ini sudah pasti. Inilah yang bisa menyelamatkan saya. Inilah yang bisa menguatkan saya. Wow, luar biasa apa yang Petrus sampaikan ini. Mereka puas. Dan saya percaya kepuasan kita dengan Tuhan itu akan menolong kita menjadi sangat menikmati hidup ini. Amin. Yang kedua yang saya lihat dari firman ini adalah harus, karena di dalam Yesus ada kepastian. Di ayat 29 itu menunjukkan ada kepastian. 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sudah pasti Engkau adalah yang kudus dari Tuhan, dari Allah. Engkaulah Yesus yang sudah datang dengan kekudusanmu. Karena tadi ada kata bahwa perkataanmu adalah hidup yang kekal. Dilanjutkan dengan ayat 69 ini. Artinya ada kepastian di dalam Engkau. Kepada siapa lagi kami harus cari? Tidak ada kepastian di dalam Engkaulah ada kepastian. Karena itu kami pasti puas. Kepastian yang benar. Kepastian keselamatan. Kepastian pemeliharaan, penyertaan, kepastian kuasa, kepastian segala yang terbaik itu hanya ada di dalam Yesus. Ini adalah penegasan karena Engkau datang dari surga. Inilah yang pasti. Sedangkan yang kami buat itu kami buat untuk menuju surga. Perbuatan-perbuatan kami, tetapi tidak mungkin bisa sampai. Tapi Engkaulah yang benar. Engkaulah, kami sudah percaya Engkau yang datang dari yang kudus, dari Allah, dari atas, dari surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita puas karena kita kalau kepastian. Berapa banyak orang tidak puas karena hidupnya tidak pasti. Makanya dia cari lagi yang pasti. Cari-cari terus. Tapi kalau ketika saudara dapat yang pasti, saudara pasti tidak akan cari lagi. Maka kepastian itu hanya ada di dalam Yesus tadi dikatakan. Kepastian hidup kekal, dipulihkan, kepastian dikuatkan, kepastian untuk menerima kuasa, berkat, semua ada di dalam Yesus. Dan pasti itu terjadi karena Yesus yang mengerjakannya, memberikannya bagi saya dan saudara. Dan dia datang untuk melakukan itu, untuk
seluruh kehidupan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari cek hati masing-masing pikiran. Apakah saudara puas dengan Yesus? Atau saudara masih cari-cari karena tidak ada kepastian dalam hidupmu? Kalau orang sudah bisa puas dengan Yesus karena di dalam Yesus ada kepastian. Tadi benar Petrus mengaku, di dalam engkau ada perkataan yang hidup dan engkau datang dari surga. Sudah pasti. Ngapain kami cari lagi yang lain? Kami mau pergi kemana yang tidak pasti? Banyak orang sekarang masih belum pasti diselamatkan karena belum tahu siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka masih berusaha dengan cara-cara sendiri. Kan kasihan sebenarnya. Ketika saudara tidak punya kepastian, maka saudara akan cari terus sampai di mana bisa dapat kepastian itu. Ketika saudara tidak pasti ditolong oleh Tuhan, saudara mesti mencari kepastian pertolongan dari orang yang lain, dari cara yang lain. Inilah yang Tuhan Yesus jaminkan, Tuhan Yesus berikan. Karena itu pasti saya dan saudara bisa puas, tenang. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus tadi ada kedamaian, keselamatan yang sudah memberi kedamaian. Ketika saudara diyakinkan, diselamatkan, damainya luar biasa. Dan di dalam Yesus ada kepastian. Lebih lanjut saya melihat di dalam Yesus itu ada apa lagi yang membuat kita puas. Di ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini saya mau lihatin. Perkataan Yesus ini luar biasa. Ayat 71 yang terakhir. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Apa yang membuat kita puas yang lebih lanjut? Perkataan Yesus adalah perkataan kebenaran. Apa yang Yesus katakan dari awal bahwa ada yang satu yang akan mengkhianati dia, itu terjadi. Itulah kebenaran. Makanya kalau kita menerima setiap perkataan Yesus, kebenaran kita menerima perkataan yang benar. Bukankah Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup? Itulah dari awal jauh-jauh hari. Yesus bagus itu 50% saja. Kan begitu? Karena dokter itu juga manusia. Tuhan sudah bilang cara kita percaya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau Tuhan 100%, bahkan 1000%, sepenuh-penuhnya. Tapi kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau lihat kita ini manusia yang terbatas, kadang banyak salah, diagnosa juga bisa banyak salah. Percayalah seperti itu saja. 10% kek. Bukan sama sekali tidak percaya juga. Percayalah, tapi ya sebagai batas kemampuan manusia. Beda ketika kita percaya kepada Tuhan. Benar-benar harus percaya apa yang Yesus firmankan itu kita harus terima benar-benar. Kita harus pakai dalam seluruh kehidupan karena itu pasti terjadi. Itu pasti digenapi. Karena itu saudara harus puas dengan kebenaran yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan sudah katakan kebenaran tidak puas, cari lagi kebenaran sendiri. Akhirnya buat-buat sendiri. Kebenaran menurut kebenaran sendiri. Yang Tuhan sudah kasih kebenaran yang sebenarnya tidak diikuti. Diikuti kebenaran yang lain. Makanya banyak orang yang bilang sesat, hilang. Kenapa? Pakai kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Jadi kita bisa puas dengan Yesus karena kebenaran. Tidak ada tidak benar. Semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus lakukan adalah kebenaran bagi saya dan saudara. Tidak ada seorang pun yang apapun yang Yesus katakan itu tidak pernah tidak terjadi. Makanya Yesus dibilang jalan yang kekekalan. Karena semua, bahkan tidak ada tipu di dalam mulutnya, lidahnya.
Itulah yang membuktikan bahwa kebenaran yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam firman, dalam apapun bagi saya dan saudara, itu sudah bisa memuaskan kita. Kebenaran semua yang akan terjadi. Berapa banyak orang tidak bisa puas dengan Yesus karena dia tidak mengerti hal-hal ini. Tadi Petrus sudah bilang, mau kemana kita pergi? Ini loh yang paling benar. Inilah yang bisa selamatkan kita, beri ketenangan, kedamaian. Semua kita sudah lihat. Dan yang bisa memberi kepastian, dan yang bisa memberikan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya harap kebenaran firman ini akan menolong kita bisa melakukan kehidupan yang benar, bisa menolong kita puas ikut Yesus. Semakin jalan semakin puas, semakin jalan kita semakin menikmati Tuhan. Amin. Jangan semakin jalan semakin stres ikut Tuhan. Itu artinya saudara tidak punya kepuasan di dalam Tuhan. Sudah puas dengan Tuhan, semua yang lain akan menjadi indah saja. Semua yang lain akan menjadi tidak menjadi gangguan bagi saya dan saudara. Jadi biarlah firman Tuhan dengan Yesus. Amin. Jangan tidak puas dengan Yesus. Saudara bangun pagi bersyukur ada Yesus dalam hidup. Saya setiap kali bangun pagi saya bilang, terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena dengan tiga menjadi satu di dalam saya, ini sudah cukup untuk menolong. Ini sudah cukup membuat hidup saya puas dengan kekuatan Tritunggal. Makanya saudara, hidup itu akan menjadi menikmati, enteng ketika kita mengalami kepuasan dengan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang punya segalanya, sorga, bumi, penguasa sudah ada, tidak puas dalam hidup ini, wah ini bahaya. Maka tidak akan pernah ada kepuasan lagi dimanapun saudara cari. Sebenarnya saja saudara sudah nggak puas. Makanya hari-hari ini mari cek, saudara puas dengan Yesus atau puas dengan pendetanya? Puas dengan Yesus atau puas dengan gedung gerejanya? Puas dengan Yesus atau puas dengan musiknya? Harus puas dengan Yesus. Engkau punya perkataan memberi hidup yang kekal bagi saya. Terima kasih Tuhan. Mari saya akan berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang salah mencari kepuasan. Mungkin kepuasanmu lari kepada hal-hal dunia, harta, benda, atau segala kepintaran apa saja. Saudara, saya jamin itu tidak akan memuaskan saudara. Mari puaslah dengan kehadiran Yesus. Tapi kalau saudara belum ada Yesus, saudara tidak pernah puas. Gersang, kering, cocok seperti firman Tuhan katakan. Kalau tidak ada Yesus di dalam hidup kita, kita itu akan kering, seperti tulang-tulang kering. Tidak ada kehidupan. Makanya hal yang pertama yang saya akan doakan adalah bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan. Saya selalu dalam setiap berita hidup baru, kenapa saya tawarkan orang menerima Tuhan? Puaskan dia, puaskan rohaninya, hidupnya hanya ada di dalam Yesus, bukan di dalam hamba Tuhan, di dalam gereja, bukan. Di dalam Yesus. Maka kalau Yesus tidak ada di dalam kita, itulah terjadi kekeringan rohani. Mari kehadiran Yesus itu adalah segala yang terindah dalam hidup saudara dan saya. Mari berdoa dan saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mau sadar bahwa hanya puas di dalam saya. Dan saya akan tidak bisa mencari kepuasan di tempat lain, karena kepuasan yang sesungguhnya adalah Engkau sendiri, Tuhan pencipta, Tuhan juru selamat, Tuhan sumber segala kehidupan, kepastian, kebenaran,
Itulah yang bisa memuaskan hati, jiwa, roh saya. Karena itu Tuhan, marilah Yesus yang bisa menguatkan saya, memuaskan saya, menyelamatkan saya. Penuhlah atas saya. Masuklah di dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya cukup puas. Bukan cukup, sangat puas. Karena di dalam Engkau ada kesempurnaan. Ada keselamatan kekal. Ada kelepasan, kedamaian. Ada pemulihan. Ada kebenaran. Tuhan, terima kasih. Aku puas dengan Engkau. Bukan dengan dunia ini. Bukan dengan apapun. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Terima kasih. Bapa, Engkau melihat setiap yang berdoa seperti itu. Mari Engkau puaskan. Karena Engkau yang berkata, setiap orang yang datang kepada Engkau tidak akan mengalami letih lesu lagi, beban berat lagi, tapi benar-benar dilegakan, dipuaskan. Karena Engkau Allah yang sempurna, Allah yang sumber segala kekuatan keselamatan kami. Terima kasih. Jadilah kepada mereka yang sekarang salah memuaskan diri mereka dengan hal-hal dunia yang sementara. Pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Sehingga kami dapat berkata seperti murid-murid, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah yang sudah membuatkan kami puas hari-hari ini. Engkaulah yang bisa menguatkan kami secara kuat, sempurna. Terima kasih. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, memberi hidup yang kekal, kebenaran. Apa Engkau jamah? Kalau hari-hari ini juga ada yang tidak puas dengan jawaban dari Engkau Tuhan, dan mencari jawaban di tengah-tengah sakit, cari dukun, cari apa, Tuhan, Engkau mari jamah. Engkau sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Jamalah biar mereka puas dengan lawatan kesembuhan dari Engkau di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat mereka yang sedang merasa mengalami sakit, mungkin baru merasa, Tuhan, mari Engkau jamah yang sakit apapun, termasuk hamba-Mu Morris. Tuhan, Engkau beri pengertian bahwa kesembuhan sudah terjadi dan dia bersyukur. Hamba-Mu juga Ibu Sabati, Tuhan juga jamah dan pulihkan. Puaskanlah rohaninya, baru semua yang lain. Terima kasih. Bapak juga hamba berdoa buat Ibu kami. Puaskan rohani dan puaskan juga keadaan jasmani di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hamba juga Sarah Pak Yanto yang akan diketemukan hari Rabu nanti. Jiwa-jiwa yang minta didoakan, dilayani. Tuhan, Engkau campur tangan supaya mereka puas dengan nama Yesus, dengan Engkau secara pribadi. Nantinya dan mereka akan menjadi saluran berkat. Terima kasih. Tuhan menjamah setiap mereka. Berkatilah hamba-hamba Tuhan HKTR semua, anak-anak, istri, suami, pelayanan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua puas dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan tidak ada kepuasan yang lebih daripada itu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah yang memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri berita hidup baru ini. Sebelumnya kami mohon berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas Bali, atas Kupang, Sumba, NTT, atas seluruh dunia, bahkan atas seluruh jemaat gereja hidup baru juga kami minta kekuatan Tuhan. Atas seluruh keluarga besar hamba juga, Tuhan jamah, buatkan. Terima kasih orang tua kami semua. Tolong supaya di tengah-tengah wabah ini kami bisa, karena ada kekuatan dari Tuhan. Kepuasan-Mu yang menjaga, menyertai kami yang luar biasa. Terjadilah dalam nama Yesus. Bahkan berilah kekuatan kepada anak-anak Tuhan dimanapun, untuk bisa melewati wabah ini dengan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup, dan beri hikmat kepada kami semua supaya nantinya kami bisa menjalankan ibadah dengan baik kembali secara offline maupun online.
Bapa, berkatilah. Dalam nama Yesus, berkatilah Jacksonara, berkatilah Nabu. Mereka berada sekarang, Tuhan tetap kuatkan dan jadikanlah anak Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai jumpa besok dalam berita hidup baru. Dan kalau saudara mau menyaksikan berita hidup baru, bisa ikut halaman Facebook saya, namanya Berita Hidup Baru, New Life News NLN ya. Saudara bisa klik mengikuti dan nanti akan tetap dapat siarannya. Dan juga bisa di YouTube saya juga ada, atas nama Edward ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.